Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cabang ilmu farmasetika dan teknologi sediaan farmasi. Apa itu farmasetika? Ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat meliputi pengumpulan, pengawetan dan pembakuan bahan obat-obatan, seni peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat, serta perkembangan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan kepada pasien. Cabang ilmu farmasetika diantaranya ada farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai interaksi obat dengan tubuh manusia, termasuk mekanisme kerja obat, efek samping, dan interaksi obat-obatan. Yang kedua yaitu ada farmakokinetika, yang dimana ilmu yang mengkaji mengenai penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh manusia. Yang ketiga yaitu ada farmasi fisik, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai aplikasi dari sifat fisika kimia suatu zat aktif untuk pembuatan sediaan farmasi agar menghasilkan bentuk sediaan obat yang baik dan memenuhi persyaratan. Yang keempat yaitu ada farmasi klinis, yaitu ilmu yang memahami peran farmasis dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk manajemen obat, konseling pasien, dan pemantauan efek obat. Yang kelima yaitu ada teknologi farmasi, yaitu ilmu yang memahami teknik formulasi obat, pengembangan sediaan farmasi, dan teknologi pengemasan obat. Untuk ketetapan farmakope akan membahas kelarutan dan persen. Untuk istilah sangat mudah larut dibutuhkan kurang dari 1 bagian pelarut untuk melarutkan 1 bagian zat. Untuk istilah mudah larut dibutuhkan 1-10, larut 30-10, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, dan praktis tidak larut di atas 10.000. Nah, untuk persen, apabila campuran padat dan semi padat disebut bobot per bobot, larutan atau suspensi padatan dalam cairan disebut bobot per volume, cairan dalam cairan disebut volume per volume, dan gas dalam cairan disebut bobot per volume. Adapun klasifikasi obat, yang pertama, obat yang berlogo hijau atau obat bebas dapat dijual bebas tanpa resep dokter. Obat yang berlogo biru, obat bebas terbatas, termasuk ke dalam daftar W, yang artinya penjualan disertai tanda peringatan P1 sampai P6. Obat yang berlogo K atau obat keras termasuk dalam daftar G hanya dapat diberikan jika disertai resep dokter atau digunakan secara parenteral. Obat baru termasuk dalam daftar obat keras. Obat wajib apotik, obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter namun hanya bisa diberikan oleh apoteker. Narkotika atau obat bius termasuk dalam daftar obat O, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, menghilangkan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif terhadap sistem syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, resep. Resep terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada inskripsio yang memuat nama, alamat, dan nomor izin praktik dokter, tempat, dan tanggal penulisan resep. Yang kedua ada invokasio yang memuat tanda buku R atau resip pada bagian kiri setiap penulisan resep. Selanjutnya ada preskripsio yang memuat nama setiap jenis atau bahan obat, jumlah dan cara membuat dan bentuk sediaan yang dikehendaki. Selanjutnya ada signatur yang merupakan aturan pemakaian obat. Selanjutnya ada tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Dan yang terakhir ada pro yang memuat nama, alamat, umur, dan berat badan pasien. Dosis.
Dosis maksimal menurut FI3 adalah takaran yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Dosis lazim menurut Farmakope 3 adalah dosis yang merupakan petunjuk dan tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman dosis yang umum digunakan. Dosis lazim ini tercantum untuk dewasa, anak, dan bayi. Dosis terapi yaitu dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan pasien. Dosis minimal adalah takaran obat yang terkecil yang diberikan dan masih memberikan efek terapi serta tidak menimbulkan resistensi. Dosis toksis merupakan takaran obat dalam keadaan biasa dan dapat menyebabkan keracunan pada pasien. Dan dosis letalis yaitu takaran obat yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian pada pasien. Teknologi sediaan farmasi. Teknologi sediaan adalah cara memformulasi atau merancang suatu obat menjadi bentuk sediaan dengan menggunakan teknologi. Mempunyai manfaat yang pertama, penerimaan oleh pasien lebih baik sehingga orang tidak akan segan lagi meminum obat. Yang kedua yaitu bentuk sedia yang tepat dapat meningkatkan stabilitas zat aktif, melindungi obat dari kerusakan atau degradasi, dan memastikan keamanan penggunaannya. Adapun macam-macam bentuk sediaan obat, yang pertama, sediaan obat berbentuk cair seperti larutan, emulsi, suspensi, eliksir, sirup, tetes. Yang kedua, sediaan obat berbentuk padat seperti pulvis, pulveres, kapsul, dan tablet. Yang ketiga, yaitu sediaan obat berbentuk setengah padat seperti salep, krim, pasta, dan gel. Yang keempat, yaitu sediaan obat berbentuk khusus seperti injeksi, suppositoria, dan aerosol. Faktor penentu bentuk sediaan terbagi atas dua. Yang pertama adalah obat. Untuk sifat fisika kimia, apabila higroskopis, maka dibentuk solusio. Apabila tidak larut air, maka dibentuk pulveres, tablet, kapsul, atau suspensi. Dan apabila rusak oleh asam lambung, maka dibentuk injeksi. Untuk hubungan aktivitas atau struktur kimia, apabila diinginkan short acting, maka dibentuk injeksi. Dan apabila diinginkan long acting, maka dibentuk tablet atau kapsul. Untuk farmakokinetik obat, obat yang mengalami first pass effect di hati kurang efektif jika diberikan per oral karena mengurangi bioavailabilitas obat. Misalnya isosorbit dinitrat untuk angina pectoris diberikan dalam bentuk tablet sublingual. Nah, terakhir ada stabilitas. Contohnya, vitamin C dibuat dalam bentuk tablet karena tidak stabil dalam larutan. Faktor yang kedua adalah pasien. Untuk umur, apabila balita, maka diberikan per oral dalam bentuk sediaan cair atau posyo atau pulveres. Untuk dewasa diberikan per oral, pada umumnya dalam bentuk sediaan padat, tablet, atau kapsul. Nah, untuk geriatrik diberikan per oral dalam bentuk sediaan cair karena mengalami kesulitan menelan. Untuk tempat kerja obat, apabila diinginkan efek lokal, maka topikal dalam bentuk larutan atau sediaan setengah padat yang penyerapan atau penetrasinya melalui kulit. Nah, apabila diinginkan efek sistemik, maka diberikan dalam bentuk injeksi, per oral, atau rektal. Selanjutnya, untuk onset, apabila diinginkan efek cepat, maka dibentuk injeksi atau posyo. Apabila diinginkan efek lama atau long acting atau efek tunda, maka dibuat dalam bentuk tablet, pas lambat atau sustained release atau tablet salut enterik.